Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Dwi Hasto Prasojo. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi lingkaran, baik unsur-unsurnya maupun tentang perhitungan-perhitungannya, yaitu seperti luas, keliling, kemudian juring, dan panjang busur. Tonton videonya sampai selesai agar kamu mendapatkan semua ilmunya. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, saya jelaskan tentang unsur-unsur lingkaran ya. Perhatikan gambar di layar ya. Yang pertama ada titik O ya, yang ada di tengah-tengah lingkaran. Titik O ini disebut dengan titik pusat lingkaran ya. Kemudian ada jari-jari ya. Jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat ya. Kalau di sini berarti titik O ke keliling lingkaran ya, ke samping ya, ke pinggir lingkaran. Kalau pada gambar ini contohnya ya, contoh jari-jari adalah OP ya, OP, OS, OKI, dan OR. Itu adalah contoh jari-jari. Kemudian ada diameter ya. Diameter itu adalah garis yang menghubungkan satu titik di keliling lingkaran ke titik yang lain pada sisi keliling yang lain. Harus melalui titik pusat ya. Jadi ada garis lurus di dalam lingkaran yang harus melalui titik pusat. Pada gambar contoh diameter adalah PQ ya. PQ dan SR itu adalah contoh diameter ya. Kalau PS berarti bukan ya, bukan diameter. Nah, kalau PS ini disebut dengan tali busur ya. Ya, tali busur. Yaitu garis lurus yang berada di dalam lingkaran tapi tidak melalui titik O atau titik pusat. Itu namanya adalah tali busur. Kemudian di sini ada garis TO ya. TO. Garis TO ini disebut dengan apotema ya. Apotema. Jadi TO itu adalah garis yang ditarik dari titik pusat, memotong tali busur dan perpotongan tegak lurus dengan tali busurnya. Jadi itu namanya apotema. Kemudian ada istilah ya, tembereng ya. Ini tembereng. Di sini tulisannya tembiring ya. Tembereng ini adalah daerah yang diarsir ya, yang berwarna biru ini. Tembereng itu adalah luasan atau daerah yang dibatasi oleh ya, tali busur ya. Berarti di sini ada tali busur ya, PS ini, dan busur ya, busur PS. Ya, busur sendiri itu adalah ya, busur adalah bagian dari keliling lingkaran ya. Ya, kalau keliling lingkaran itu adalah ya ini dari misalkan dari P terus berkeliling terus sampai ke P lagi, itu namanya satu keliling atau keliling lingkaran. Kalau busur itu hanya bagiannya, contohnya dari P ke R ini ya. P ke R itu namanya busur. Jadi busur itu garisnya lengkung ya, tidak lurus. PR itu namanya busur. RQ itu namanya busur. QS itu namanya busur. PS ya, PS itu yang melalui
PU ini ya, PS ya, PUS ini ya. Itu namanya busur ya. Jadi tembereng itu daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Kemudian ada juring ya. Ini yang di atas ini, yang diarsir juga. Kalau juring itu adalah luasan atau daerah yang dibatasi oleh, ya kalau di sini kita perhatikan yang diarsir ini dibatasi oleh OR, OKI, dan QR ya, yang lengkung. Berarti OR dan OKI ini adalah jari-jari ya. Berarti ada pembatasnya 2 jari-jari. Kemudian yang satunya adalah QR-nya adalah busur. Jadi juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan 1 buah busur. Nah, kemudian ada garis singgung ya. Garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran ini adalah garis yang memotong lingkaran pada satu titik ya. Menyinggung atau menyenggol ya, menyinggung ini. Contohnya ini berarti ini hanya ada titik potongnya satu saja ya. Ya, hanya memotong pada satu titik, itu namanya garis singgung. Baik, kita lanjutkan. Garis singgung sendiri itu ada 2 macam. Yang pertama adalah garis singgung melalui titik di luar lingkaran ya. Berarti ini lingkarannya hanya ada 1, kemudian garis itu ditarik dari sebuah titik di luar lingkaran ya. Contohnya ini adalah ada titik B ya, titik B di luar lingkaran. Kemudian kita tarik ya ke A ya, dan ke C. Ini berarti AB ya, AB dan AC ini ya disebut dengan garis singgung ya. Disebut dengan garis singgung. AB dan BC ini disebut dengan garis singgung lingkaran. Kemudian kalau OB itu adalah jarak dari titik pusat ke titik di luar lingkaran. Kemudian kalau AO dan OC ini adalah jari-jari ya, jadi panjangnya sama nih. AO, OC panjangnya sama, AB dan BC panjangnya juga sama. Kemudian bagaimana cara mencari panjang garis singgung ya, panjang AB atau panjang BC? Maka kita menggunakan teorema Pythagoras ya. Konsepnya adalah kalau garis singgung dengan jari-jari ini ya, ini selalu tegak lurus ya. Nah, ini sudutnya adalah tegak lurus atau siku-siku nih ya. Jadi kalau kita perhatikan ini ada 2 segitiga siku-siku ya. Nah, kita perhatikan salah satu saja ya, misalkan yang di atas saja ya. Ini ada segitiga siku-siku ABO ya, ABO. Misalkan kita ingin menghitung panjang garis singgung AB ya, maka rumusnya menjadi ya ini ya, AB kuadrat ya, AB kuadrat sama dengan BO kuadrat dikurangi AO kuadrat ya. Jadi BO ini sebagai sisi miring ya, makanya sisi miringnya dikuadratkan dikurangi sisi yang lain atau AO. Kalau mencari BC juga sama ya, yaitu BO kuadrat dikurangi CO kuadrat. Rumus ini bisa juga kita tulis dalam bentuk akar ya. Jadi kalau ini kan masih AB kuadrat ya, ini masih AB kuadrat. Sekarang kalau kuadratnya dihilangkan, kita cukup tulis AB saja, sama dengan yang di ruas kanan diakarkan ya. Jadi ditambahkan akar ya, akar BO kuadrat dikurangi AO kuadrat.
Ini adalah menggunakan konsep teorema Pythagoras ya. Baik, kita lanjutkan. Garis singgung yang kedua adalah garis singgung persekutuan dua lingkaran ya. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah garis singgung persekutuan dalam lingkaran ya. Perhatikan gambarnya. Di sini ada dua buah lingkaran, yaitu lingkaran P dan lingkaran Q ya. Kita menyebut nama lingkaran sesuai dengan titik pusatnya ya, titik P dan titik Q, atau lingkaran P dan lingkaran Q. Di sini lingkaran Q lebih kecil dari lingkaran P ya. Maka jari-jarinya untuk pembedanya adalah untuk yang lingkaran P itu diberi R lambangnya karena ini adalah lingkaran besar. Kemudian lingkaran Q jari-jarinya diberi lambang R kecil ya. Kemudian garis singgungnya adalah di sini kalau kita perhatikan garis singgungnya adalah dari A ke B ya, AB. Jadi persekutuan dalam itu dia berada di tengah-tengahnya sini ya. Jadi dari atas ke bawah ya. Dari A ya menyinggung di A pada lingkaran P, kemudian turun ke bawah menyinggung lingkaran Q pada titik B. Nah, ini contohnya. AB itu adalah garis singgung persekutuan dalam ya. Kemudian kalau P ke Q itu adalah jarak dua buah lingkaran ya. Jarak lingkaran P dan lingkaran Q. Kemudian untuk dapat menghitung panjang garis singgungnya, maka kita geser garis AB ya, garis singgung AB ke atas ini. Kita geser ke atas ya. Kita geser ke atas sampai posisinya pada ya, ini yang B itu pas pada titik Q ya. Nah, ini. Sehingga kalau kita geser ke atas ini menjadi B-nya ke Q ya. Nah, A-nya ke S. Maka terbentuk segitiga siku-siku ya. Terbentuk segitiga siku-siku. Nah, ini jadinya adalah S. Ya, ini S, S, P, ya. S, P, yang ini adalah Q. Nah, bisa dipahami ya. S, P, Q, S-nya siku-siku. Gambarnya kurang bagus ya, tidak apa-apa ya. Yang penting konsepnya paham. Kemudian untuk garis singgungnya, untuk persekutuan dalam itu dilambangkan dengan D ya. Jadi SQ ini bisa kita tulis dengan D kecil nih ya. Nah, D kecil. Nah, kemudian berikutnya adalah ya, tadi ini yang sudah saya jelaskan ya. AB ya, yang AB sebelum kita geser itu sama dengan SQ ya. SQ adalah garis singgung yang kita geser ke atas. Atau sama dengan D, dilambangkan dengan D kecil, adalah garis singgung persekutuan dalam ya. Kemudian cara mencarinya adalah perhatikan segitiga yang saya gambar ini ya, yang ini. Nah, ini juga menggunakan konsep teorema Pythagoras ya. Sebelumnya kita perhatikan untuk sisi PS ya. PS kalau P ke A itu adalah jari-jari yang besar ya, atau R besar tadi kan ya. R besar. Ini kan geser ke atas lagi. A ke S itu adalah panjangnya sama dengan R kecil ya ini. Sehingga P ke S itu kita dapatkan adalah R besar ditambah R kecil ya. Maka di sini PS itu sama dengan R besar ditambah R kecil ya. Paham ya? R besar ini R ditambah R kecil ya. Itu ditambah. Maka kita peroleh sama dengan D
kuadrat sama dengan PQ adalah sisi miring. Ya, ini sisi miring, di depan siku-siku adalah sisi miring. PQ kuadrat dikurangi PS ya, sebenarnya PS itu kita tulis R besar ditambah R kecil kuadrat. Atau bisa kita tulis D-nya saja ya, sama seperti tadi. Kuadratnya dihilangkan, tapi yang ruas kanan diakarkan ya. Jadi D sama dengan akar PQ kuadrat dikurangi R ditambah R kuadrat ya. Ya ini, maaf kuadrat ya maksudnya ya. Sekarang yang kedua ya. Garis singgung persekutuan luar ya. Perhatikan gambarnya. Nah, kalau yang persekutuan luar ini adalah, kalau pada gambar ini adalah contohnya adalah garis AB ya. Nah, itu kalau tadi persekutuan dalam kan yang pertama di atas, yang lingkaran kedua dia ke bawah ya. Lah ini sama-sama di atas semua atau sama-sama di bawah semua ya. Kalau mau digambarkan di bawah ya seperti ini ya contohnya nih. Nah, misalkan ya ini dan sini, ini namanya garis singgung ya, tapi ini kurang lurus ya, saya hapus saja ya. Ya, kita lihat yang di atas saja nih. AB adalah garis singgung persekutuan luar ya. Kemudian PQ jarak dua lingkaran. Kemudian PA berarti ini R yang besar ya. Ini R besar. Kemudian jari-jari kecilnya adalah R kecil atau QB. Kemudian kita bentuk segitiga siku-siku. Caranya adalah sama ya, dengan menggeser garis singgung AB ke bawah ya. Kalau yang tadi kan ke atas, ini ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena titik B ini ya kita impitkan dengan titik Q ini ya, supaya terbentuk segitiga siku-siku. Tujuannya seperti itu ya. Maka ya garis AB kita geser ke sini ya, ke bawah, berada pada garis SQ sekarang ya. Maka terbentuk segitiga siku-siku ya. Ya kurang lebih seperti ini ya. Ini S, ini P, ini Q ya. Ya paham ya. S, P, Q. Kalau SP-nya sekarang berarti bagaimana nih? Tadi kan PA ya, AP itu R besar, sekarang menjadi lebih pendek ya. Nah, berarti kan AP itu R besar kan dikurangi ya, ini lebih pendek dikurangi, berarti dikurangi dengan R kecil nih ya. Nah, R kecil nih, berarti bedanya kalau persekutuan luar ini PS-nya adalah R besar dikurangi R kecil. Kalau yang persekutuan dalam tadi kan ditambah, bedanya hanya itu saja. Kemudian garis singgungnya ini diberi lambang misalnya adalah L ya, luar ya, L. Nah, maka terbentuk segitiga siku-siku seperti ini. Nah, ini keterangannya adalah AB adalah garis singgung yang asli tadi sebelum digeser, itu sama panjangnya sama dengan SQ ya, setelah kita geser ke bawah, atau sama dengan L dilambangkan dengan L kecil ya, sama dengan garis singgung persekutuan luar. Kemudian rumusnya ini pun menggunakan dalil Pythagoras, bisa lihat yang di bawah saja ini ya, berarti ini L ya, L dari sini nih SQ atau L kuadrat sama dengan sisi miringnya adalah PQ ya, PQ kuadrat dikurangi dengan PS ya, atau R dikurangi R besar dikurangi R kecil. Jadi perbedaannya hanya di R dikurangi R kecil saja nih. Kalau yang persekutuan dalam kan ditambah, kalau persekutuan luar dikurangi. Atau kita tulis sama seperti yang tadi ya, L sama dengan akar PQ kuadrat dikurangi R
dikurangi R kuadrat. Ya, kita lanjutkan dengan latihan soal sekarang ya, supaya lebih paham ya, lebih jelas. Yang pertama, pada gambar di bawah, panjang jari-jari OA ya. Nah, ini OA 16 cm ya. Nah, ini 16 cm. Kemudian panjang garis singgung PA 30 cm. Nah, ini 30 cm. Panjang OP adalah, OP-nya berapa nih ya? Ya, diingat-ingat ini adalah siku-siku ya. Sudut OAP adalah siku-siku ya. Jadi, sudut yang dimetok oleh jari-jari dan garis singgung itu selalu tegak lurus. Cara mengerjakannya adalah, ya kita tulis dulu rumus Pitagorasnya. OP kan ini sisi miring ya. Karena yang kita hitung adalah sisi miring, maka rumusnya ditambah. Ingat kembali aturan Pitagorasnya. OP kuadrat sama dengan akar, ini langsung akar ya. AP kuadrat ditambah AO kuadrat. Kalau ditambah bolak-balik juga sama ya. AO kuadrat ditambah AP kuadrat juga boleh. Atau AP kuadrat ditambah AO kuadrat. Kita masukkan angkanya. AP ya 30 kuadrat. AO-nya adalah 16 ya. Jadi ditambah 16 kuadrat. Hasilnya adalah 30 kali 30, 900, 16 kali 16, 256. Maka hasilnya adalah akar 1156. Kita akarkan ya. Maka hasilnya adalah 34 cm ya. Nah, ini harus bisa ya mencari akar ini. Perhatikan ekornya ini ya, 6 ya. Akar 6 ini udah 1000-an ya. Akar 6 itu ya, kalau kita ingin cari opsinya adalah yang ekornya 6 kan adalah bisanya adalah angka 4 ya, 4 kali 4 16, atau angka 6 ya, 6 kali 6 36. Tinggal kita cek angka depannya saja nanti ya. Kalau udah 1000, kalau 30 kali 30 900 ya. Kalau 4 kali 4, 40 kali 40 1600. Jadi kita ambil pasti depannya 3 nih. Nah, tinggal kita cek aja nanti 34 kali 34 berapa ya. Nah, ini hanya untuk membantu saja ya, biar tidak terlalu jauh ya. Atau kalau menggunakan perhitungan biasa, bisa langsung dihitung menggunakan metode yang biasa digunakan ya. Jadi 34 cm hasilnya ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Pada gambar di bawah ya, CD adalah garis singgung persekutuan luar ya. Ini CD-nya adalah garis singgung persekutuan luar. Diketahui panjang jari-jari AD 15 cm ya. Ini AD-nya 15 cm. Ruas garis CD 16 cm ya. Ini garis singgungnya berarti 16 cm. Kemudian ruas garis AB 20 cm ya. AB adalah jarak 2 pusat lingkaran, jarak 2 lingkaran. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang jari-jari BC ya. Ini R kecilnya berapa nih?
Nah, sekarang kita ingat kembali tadi ya, untuk garis singgung persekutuan luar ya, rumusnya masih ingat ya. Kita tulis dulu aturan atau rumusnya. Ya, ini pakai CD atau pakai L boleh ya. Jadi CD ya, ini kalau soal seperti ini lebih mudah menggunakan ya rumus asli ya, menggunakan kuadrat ini ya. Itu CD kuadrat sama dengan AB ya, AB kuadrat dikurangi, karena persekutuan luar ini berarti dikurangi ya, AD adalah R besar ini ya, R besar AD dikurangi BC ya, ini sama saja R besar dikurangi R kecil ya maksudnya ya. Nah, dikurangi, kemudian kita masukkan angkanya. CD 16 kuadrat ya, ini 16 sama dengan AB 20 kuadrat sama dikurangi kurung buka AD-nya 15, BC-nya yang ditanyakan ya, berarti BC-nya belum diketahui. Tinggal kita hitung ya, 16 kali 16 256, 20 kali 20 400 dikurangi 15 dikurangi BC, ini berarti tetap dulu ya kuadrat. Nah, kemudian kita hitung dulu ya, ini saya pindah ruas ya, jadi ditukar posisinya, ini saya pindah ya. Nah, ini perhatikan, ini adalah min ya, min awalnya kan saya pindah, jadi ya minnya hilang nih, jadi 15 dikurangi BC kuadrat, kemudian 400 tetap di sini. Nah, ini dikurangi atau min 256 ya, dari ruas kiri yang saya pindahkan ke kanan. Ini kan awalnya kan positif ya, ini jadi negatif karena saya pindah ke kanan. Begitu ya, jadi yang ini jadi positif ya, yang 15 min BC kuadrat jadi positif, 256 nya jadi negatif. Kemudian kita hitung dulu ya, 400 dikurangi dikurangi 256 ya, 144. Kemudian kita akarkan ya, 144 ini kita akarkan, jadi ini kita buang kuadratnya, ini kita akarkan ya, maka 15 dikurangi BC sama dengan 12. Nah, sekarang ya BC, ya BC-nya itu saya pindah ke kanan, ini jadi positif ya, 12-nya dipindah ke kiri, jadi min atau negatif, maka 15 tetap dikurangi 12 sama dengan BC, berarti hasilnya adalah 3 cm. Itu BC-nya 3 cm. Cukup panjang ya, tapi sebenarnya ini adalah ya tidak terlalu sulit ya, hanya harus telaten ya, harus telaten dan teliti saja ya. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ya, soal berikutnya, sebuah sepeda motor mempunyai roda dengan panjang jari-jari 35 cm. Roda itu berputar sebanyak 5000 kali. Jarak yang ditempuh oleh sepeda motor itu adalah, nah ini kira-kira punya gambaran? Ya, ini kan ada sepeda motor, roda itu memiliki jari-jari 35 cm ya. Kemudian roda itu berputar sebanyak 5000 kali. Jarak yang ditempuh itu kira-kira berapa? Jadi untuk jarak tempuhnya itu bisa kita tentukan ya, yaitu kita hitung dulu kelilingnya.
keliling roda dikali banyaknya putaran ya. Jadi keliling roda kita hitung ke satu kelilingnya berapa kali banyaknya putaran. Jadi konsepnya seperti itu. Kalau ditanya jarak itu berarti kaitannya dengan keliling roda atau keliling lingkaran kali banyak putaran. Nah, tinggal kita hitung sekarang keliling lingkaran atau keliling roda ya. Keliling roda atau keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 kali pi kali r ya. 2 kali pi kali r ini ya. 2 kali pi kali r ya. Jadi kita masukkan sekarang 2-nya dari rumus ini 2 pi. Pi itu nilainya adalah 22/7 ya. Kita ambil 22/7 karena ya jari-jarinya adalah kelipatan 7. Kalau nanti jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka pi-nya menggunakan 3,14. Ya, kalau R-nya bukan kelipatan 7, misalkan nanti ada R atau jari-jarinya sama dengan 10 misalkan ya. Ini kan bukan kelipatan 7. Berarti kalau bukan kelipatan 7, pi-nya menggunakan 3,14. Kalau R-nya kelipatan 7, ini 35, berarti menggunakan 22/7. Tujuannya adalah untuk mempermudah perhitungan ya. Ya, kita lanjutkan. Berarti 2 pi ya, pi-nya 22/7 ini nilai pi kali r ya, kali r, r-nya adalah jari-jari 35 kali banyaknya putaran. Ada 5.000 putaran ya. Kita hitung, ini sebenarnya bisa kita coret ya. 7 dengan 35. 7-nya kan 1 ya. 35-nya menjadi 5 ya. 35 bagi 7 5, 7 bagi 7 1. Hasilnya adalah 1.100.000 cm. Kemudian kalau dirubah menjadi kilometer, hasilnya menjadi 11 km ya. Jadi senti ke kilo itu dibagi berapa nih? Ya, dibagi berapa tangga ya? Bagi 100.000 ya. Nah, kita hitung 5 angka ke belakang ini. Nah, sini sampai angka 11 ini ya. Tangganya ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Kilometer, hektometer. Ini harus hafal ya. Dekameter, dam ya. Meter, desimeter, sentimeter, mili, ya milimeter. Dari senti ke kilo ya tadi ya. Berarti ini 1 2 3 4 5 ya. Nah, itu 5. Setiap tangga kalau naik itu dibagi 10 ya. 10 berarti ini dibagi 100.000 ya, atau 5 tangga. Tinggal hitung aja, kalau ini 5 tangga, hitung ke kiri 5 angka ya. 1 2 3 4 5. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya 11. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui gambar berikut, luas daerah yang diarsir adalah, ya di sini aslinya ya, sebelum di
potong yang putih-putih ini kan ada setengah lingkaran besar ya. Setengah lingkaran besar. Ya, coba kita perhatikan nih. Luas arsiran itu sama dengan setengah kali luas LB ya. Maksudnya adalah lingkaran besar ya. Setengah lingkaran besar dikurangi lingkaran kecil ya. Satu lingkaran kecilnya dari mana nih? Ya, kita perhatikan yang pertama nih. Yang warna putih ini ya. Ini kan setengah lingkaran. Ini setengah lingkaran juga kan. Jadi kalau setengah lingkaran dan setengah lingkaran digabung maka menjadi satu lingkaran. Makanya di sini menjadi satu lingkaran kecil ya. Ya, sekarang kita perhatikan lingkaran besarnya. Kita masukkan ya. Luas lingkaran besar ya. Diameternya adalah 12 ya. 12. Jadi kalau jari-jari besarnya adalah ya setengahnya ya dari sini. Jadi ini nanti menjadi 6. Ya, itu 6. Jari-jarinya 6. Kita menggunakan jari-jari saja ya. Luas lingkaran rumusnya masih ingat tidak? Setengah. Ya, jadi ini setengah. Tapi kalau luas lingkaran, maaf ya, tidak ada setengahnya. Luas lingkaran itu rumusnya adalah ya L sama dengan ya pi ya, pi kali R kuadrat ya, atau bisa kita tulis pi kali R kali R ya. R kuadrat itu maksudnya R kali R ya. Ya, kita coba masukkan. Yang pertama ya, ini setengahnya adalah dari ya, karena ini hanya setengah, jadi ada setengahnya. Ini dari rumusnya ya. Pi-nya menggunakan 3,14 karena ini R-nya bukan kelipatan 7 ya. Jadi pi kita ganti dengan 3,14 kali R ya. Berarti kali 6 kali 6. Terus dikurangi ya, dari rumus ini dikurangi lingkaran kecil ya. Luas lingkaran kecil. Sekarang lingkaran kecil ini ya diameternya ini kalau dari sini ke sana itu 6 ya. Kalau jari-jarinya berarti 3 ya. 6 bagi 2 berarti jari-jarinya 3. Jadi 3,14 kali 3 kali 3. Ya, kalau kita hitung hasilnya adalah 56,52 ya, dikurangi 28,26 ya. Kalau ingin menghitung ini komanya boleh dihilangkan dulu ya. Jadi misalkan ini mau dihitung 3,14 kali 3 kali 3. 3 kali 3 kan 9. Ya, berarti 9 kali 314 dulu. Nanti hasilnya diberi 2 desimal atau 2 angka di belakang koma. Yang di depan pun sama. Jadi seperti itu ya. Maka hasilnya menjadi 28,26 ya. Bisa ya menghitungnya ya. Saya kira tidak ada kesulitan ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Nah, ini udah muncul ya jawabannya. Jadi perintahnya adalah panjang busur AB adalah berapa ya. Perhatian gambarnya di sini panjang busurnya berarti yang ya yang lengkung ini ya, yang A ke B ini yang saya kasih warna merah nih. Nah, ini panjangnya berapa? Diketahui sudut AOB 60 ya, ini 60. AO atau OB-nya 20 cm. Jari-jarinya 20 cm. Kalau ada soal seperti ini berarti kita tulis sudutnya ya. Ini berarti busur AB
sama dengan, karena ini busurnya AB berarti sudutnya yang ini ya, AOB, sudut AOB per satu putaran 360 derajat kali 2 PR ya. 2 PR adalah keliling lingkaran. Kita masukkan saja ini rumusnya. Angkanya. 60 derajat per 360 derajat kali 2, Pi-nya menggunakan 3,14 karena R-nya 20, bukan kelipatan 7. Jadi ini bukan kelipatan 7 ya. Maka ini bisa kita coret ya. 60 kita coret dengan 360. Maka jadinya jadi 1/6 ya. 60 kali 61, 360 dibagi 6, 6. Supaya lebih simpel angkanya ya. Kemudian yang belakang kan tidak bisa dicoret sebenarnya ini ya, tapi tidak apa-apa, kita kalikan dulu terus dibagi 6 ya. 125,6 dibagi 6, maka hasilnya 20,93 ya. Nah, yang penting teliti saja menghitungnya ya. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Sekarang menghitung juring ya. Kalau tadi menghitung panjang busur ya. Sekarang menghitung juring menggunakan sebuah sudut yang diketahui. Caranya sama ya. Cuma perbedaannya adalah di belakangnya ini. Kalau panjang busur, pengalinya adalah keliling lingkaran ya. Tapi kalau juring, pengalinya ini adalah luas lingkaran ya, yang depannya sama. Sudutnya berapa? Per 360 ya. Ini yang belakang menggunakan rumus luas lingkaran ya. Karena kalau juring ini kan memang potongan dari luas lingkaran ya. Ini daerah dari lingkaran, daerah kecilnya saja. Jadi kita masukkan sama seperti tadi ya, sudut AOB-nya berapa? Per 360 ya, kali Pi kali R kali R. Maka hasilnya adalah sudut AOB-nya ini adalah 72 ya, 72 derajat per 360 derajat kali 22/7. Kenapa menggunakan 22/7? Karena jari-jarinya kelipatan 7 ya, 21 kan kelipatan 7. Jadi seperti itu, kali 21 kali 21 ya. Ini pun bisa dicoret sebenarnya ya. 72 dengan 360 ya, bisa ya dicoret ya. 72 bagi 72 itu 1 ya. 360 dibagi 72 ya 5. Jadi 1/5 ini. Kemudian kalau 7-nya dicoret dengan 21 bisa juga ya. Jadi 7 bagi 7 1, 21 bagi 7 3 ya. Jadi angkanya lebih kecil. Kalau kita hitung hasilnya 277,2 ya. Ada pecahannya nih. Oke, cukup jelas ya. Berarti jawabannya yang D ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan soal yang menggunakan perbandingan dua buah sudut ya. Jadi soal itu ada dua buah sudut dan dua buah nilai yang dibandingkan. Kalau tadi kan menggunakan hanya satu sudut yang diketahui. Ya, misalkan di sini ada sebuah lingkaran, ada arsiran warna biru dan warna kuning ya, atau daerah pertama dan daerah kedua. Untuk daerah yang pertama atau arsiran pertama ini sudutnya ini ya, sudut pusatnya adalah 50 derajat. Kemudian yang berwarna kuning atau daerah kedua ini sudut pusatnya adalah 120
derajat. Kemudian diketahui panjang busur, ya daerah pertama adalah 30 derajat ya. Jadi yang ini nih. Ya, saya besarkan ya. Nah ini. Ya, saya ubah dulu warnanya. Nah ini adalah, nah ini yang saya pertebal ini adalah busur yang pertama nih ya, 30 derajat nih. Sedangkan busur yang kedua yang ini. Nah ini yang saya pertebal pakai warna merah. Nah ini adalah busur yang kedua ya. Nah sekarang caranya bagaimana? Yang pertama kita buat per sama dengan per ya. Nah ini biasakan membuat seperti ini biar gampang ya. Dua buah per di tengahnya sama dengan, atau di sini biasa kita sebut adalah ruas kiri dan ruas kanan ya. Sekarang kita tulis yang pertama kali adalah yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan adalah panjang busur ya, panjang busur yang kedua ya. Panjang busur yang kedua, misalkan ini pakai X saja boleh ya. Pakai X ya. Kalau ini kan tadi udah diketahui 30 ya, 30 cm ya. Nah, berarti kita akan mencari yang panjang busur kedua atau X. Berarti ini kita masukkan X. Ini adalah panjang busur yang kedua, berarti bawahnya kita isi dengan 30 cm ya, panjang busur yang pertama. Ya, berarti ini panjang busur yang kedua yang di atas yang ditanyakan, bawahnya adalah panjang busur yang kedua. Biasakan ini adalah dua hal yang sama yang kita tulis pada satu ruas ya. Kemudian di ruas kanan kita tulis sudutnya. Yang X, yang ini ya, yang kedua, sudut pusatnya adalah ya 120 ya. Kita tulis di sini 120 ya. Derajat ya. Sedangkan yang pertama sudutnya adalah 50, sudut pusatnya 50. Nah, kalau sudah kita bisa ini dulu ya, kita coret dulu ya. 0 hilang ya. Yang bisa dicoret adalah yang posisinya tidak diagonal ya. Sama-sama di bawah boleh dicoret. Sama-sama di atas boleh dicoret. Atau sama-sama di ruas kanan boleh dicoret juga ya. 120 dibagi 5 bisa? Ya bisa ya. 120 dengan 5. 5 bagi 5 1. 120 bagi 5 adalah 24 ya. Nah, kemudian kalau sudah tinggal dikali silang ya. Jadi X sama dengan ya, ini kan X kali 1 ya. X kali 1 kan tetap X sama dengan ini tinggal 3 tadi. 3 kali ini yang di atas 24 ya. Jadi ini kali 24. Maka hasilnya menjadi ya 72 ya. 72 cm. Cukup mudah ya. Nah, sangat simpel ini caranya nih. Yang penting harus bisa menempatkan ya. Jadi ini tadi pertama adalah yang ditanyakan, tulis dulu yang di atas ini. Yang bawah nih pasti ada salah satu yang diketahui di soal ya. Terus yang di kanan adalah sudutnya sesuai dengan daerahnya masing-masing ya. Kalau sudah dicoret, kalau memang tidak bisa mencoret, langsung dipindahkan saja yang 30-nya ini kalikan 120 bagi 50 ya. Baik, kita lanjutkan soal yang berikutnya.
untuk luas juring dengan bentuk yang sama ya, menggunakan dua buah sudut yang diketahui. Ya, ini adalah mirip dengan tadi, tapi yang ditanyakan adalah luas juring ya. Tapi caranya sama. Kita buat garis 2 sama seperti tadi ya. Dibuat garis dibuat per sama dengan per ya, ruas kiri dan ruas kanan. Langkah pertama sama dengan tadi, kita tulis yang ditanyakan dulu ya, yaitu luas juring AOC ya. Luas juring AOC, saya singkat saja ya. Luas L C, luas juring maksudnya ya. A O C. Nah, luas juring AOC ya. Kemudian yang bawah berarti kita isi dengan ya luas juring yang diketahui apa nih? Ya, OBC ya. OBC. Nah, sekarang yang di sebelah kanan kita tulis sudutnya. Ya, langsung saja boleh ya. Luas juring AOC. Berarti sudutnya yang ini ya. Nah, ini 152. Sudut AOC-nya 152. Derajat. Terus kemudian kalau OBC, luas juring OBC berarti sudutnya ini yang BOC ya, 120 derajat. Nah, sekarang kita masukkan saja yang luas juring OBC kan sudah diketahui nih ya. Kita masukkan angkanya ya, 60 ya. Jadi ini diganti 60 ya, 60 cm persegi ya. Nah, kalau sudah ya kita coret saja seperti tadi ya. Ini 60 dicoret dengan 120 kan bisa ya. Jadi 60 bagi 61. Kalau 120 dibagi 60 ya 2 kan. Jadi ini tinggal 1 ya, ini tinggal 2. Ada lagi yang bisa dicoret kira-kira? Ya, ada ya. 2 dengan 152 ya. Nah, ini kita coret lagi. 2 dibagi 2, 1. 152 dibagi 2, ya 76 ya. Derajat ya. Nah, maka hasilnya adalah ya luas juring AOC ya, luas juring AOC kali 1 ya, ini kalikan silang, ini kali ini 1 berarti tetap sama dengan ini sekarang ini kali sana ya, 1 kali 76 berarti langsung 76 derajat ya. Sangat praktis ya kalau ada soal-soal yang menggunakan dua buah sudut atau dua buah nilai yang dibandingkan. Nah, sekarang tinggal belajar untuk ya menyederhanakan ya, mencoret angka-angka yang ada biar hitungannya lebih mudah ya, lebih singkat. Ini 76 ya. Baik, cukup jelas ya. Saya kira cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa dukungannya dengan memberikan like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video terupdate dari saya. Terima kasih. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.